Di video ini akan membahas mengenai kubus dan balok, terdiri dari cara menggambar, jaring-jaring, menentukan diagonal bidang, diagonal ruang, luas bidang diagonal, serta luas permukaan dan volume. Kubus dan balok. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 persegi yang kongruen. Kongruen artinya bentuk dan ukurannya sama. Sedangkan balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang persegi panjang yang kongruen. Perhatikan pada gambar kubus, terdiri dari 6 sisi atau bidang, yaitu sisi depan, belakang, kanan, kiri, alas, dan tutup. Kubus terdiri dari 12 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kubus memiliki 8 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balok terdiri dari 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Titik sudut adalah titik perpotongan atau pertemuan antara 3 rusuk. Bidang atau sisi adalah sekat yang membatasi antara bagian dalam dan bagian luar bangun ruang. Rusuk adalah perpotongan antara 2 bidang sisi. Jumlah panjang rusuk kubus sama dengan 12 dikali sisi. Misalnya, jika panjang rusuk sebuah kubus adalah 4 cm, hitunglah jumlah panjang rusuk yang diperlukan. 12 dikali sisi sama dengan 12 dikali 4, 48 cm. Mencari jumlah panjang rusuk balok dengan rumus 4P ditambah 4L ditambah 4T, atau 4 dikali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Contoh soal, berapakah panjang lidi yang diperlukan untuk membuat balok dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 4 cm. Berarti jumlah panjang rusuk yang diperlukan sama dengan 4 dikali panjang 8 ditambah lebar 5 ditambah tinggi 4, sama dengan 4 dikali 17, sama dengan 68 cm. Diagonal bidang adalah garis yang menghubungkan 2 buah titik sudut yang saling berhadapan dalam satu bidang. Garis EB adalah diagonal bidang. Sedangkan diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan 2 buah titik sudut yang saling berhadapan tak sebidang. Perhatikan pada gambar, garis AG adalah diagonal ruang. Perhatikan
kuadrat sama dengan 2S kuadrat. Sehingga didapat EB sama dengan akar dari 2S kuadrat sama dengan S akar 2. Sehingga untuk mencari panjang diagonal bidang kubus sama dengan sisi akar 2. Ingat bahwa semua diagonal bidangnya sama panjang, yaitu S akar 2. Sekarang perhatikan balok PQRS TUVW. Pada bidang TQUT terdapat diagonal bidang TQ. TQ membagi bidang PQUT menjadi dua buah segitiga siku-siku, yaitu segitiga PTQ dengan siku-siku di P dan segitiga QUT dengan siku-siku di U. Perhatikan segitiga PQT, di mana TQ adalah diagonal bidang PQUT. TQ sama dengan P, TP sama dengan T. Maka berdasarkan teorema Pythagoras, untuk mencari sisi miring, TQ kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah TP kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah T kuadrat. Sehingga untuk mencari TQ sama dengan akar dari panjang ditambah tinggi. Ingat bahwa diagonal bidang yang saling berhadapan sama panjang. Diagonal ruang pada kubus ABCDEFGH ditunjukkan oleh ruas garis AG, HB, CE, dan DF. Semua diagonal tersebut berpotongan pada satu titik yang kemudian disebut titik pusat kubus. Untuk mencari panjang diagonal ruang kubus, misalnya, tentukanlah panjang diagonal ruang AB. Perhatikan bahwa ruas garis BD, DH, dan HB merupakan segitiga siku-siku dengan HB sebagai sisi miring. Sehingga panjang ruas garis HB dapat ditentukan menggunakan teorema Pythagoras. HB sama dengan akar dari BD kuadrat ditambah DH kuadrat sama dengan 2S kuadrat ditambah S kuadrat sama dengan 3S kuadrat sama dengan S akar 3. Jadi untuk mencari panjang diagonal ruang kubus sama dengan sisi akar 3. Ingat bahwa pada kubus semua diagonal ruangnya sama panjang, yaitu sisi akar 3. Sedangkan untuk menentukan panjang diagonal ruang balok, perhatikan pada gambar berikut ini. PV dan SU merupakan diagonal ruang balok PQRS TUVW. Perhatikan pada segitiga PRV. Segitiga PRV merupakan segitiga siku-siku dengan siku-siku di N. Maka berlaku teorema Pythagoras. PV atau sisi miring, PV kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat
kuadrat ditambah T kuadrat. Perhatikan bahwa pada balok, semua diagonal ruangnya sama panjang, yaitu akar dari T kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Sebuah kubus mempunyai panjang rusuk 16 cm. Hitunglah panjang diagonal bidang dan panjang diagonal ruang kubus tersebut. Untuk mencari panjang diagonal bidang sama dengan S akar 2 sama dengan 16 akar 2 cm. Sedangkan untuk mencari panjang diagonal ruang kubus sama dengan S akar 3 sama dengan 16 akar 3 cm. Perhatikan balok PQRS TUVW di bawah ini. PQ sama dengan 23 cm, QN 13 cm, dan PF 7 cm. Hitunglah panjang diagonal bidang UQRV dan panjang diagonal ruang balok tersebut. Untuk mencari panjang diagonal bidang UQRV, kita akan menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari sisi miring, sama dengan 13 kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan 169 ditambah 49 sama dengan 218. Akar dari 218 sama dengan 14,76 cm. Sedangkan untuk mencari panjang diagonal ruang balok tersebut dengan rumus akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat sama dengan 23 kuadrat ditambah 13 kuadrat ditambah 7 kuadrat 529 ditambah 169 ditambah 49 sama dengan 747 sama dengan 3 akar 83 cm. Bidang diagonal adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah diagonal bidang dan dua buah rusuk yang saling berhadapan dan membagi bangun ruang menjadi dua bagian. Perhatikan pada balok PQRS TUVW terbagi menjadi dua bagian oleh diagonal WU, diagonal bidang SQ, rusuk UQ, dan rusuk WS yang membentuk satu bidang, yaitu bidang SQUW. Begitu juga pada bidang ABGH membagi kubus ABCDEFGH menjadi dua bagian. Bidang diagonal pada balok sama dengan bidang diagonal pada kubus, hanya bentuknya saja yang berbeda. Untuk mencari luas bidang diagonal dengan rumus rusuk dikali panjang diagonal bidang. Misalnya pada kubus, luas bidang diagonal pada kubus sama dengan S dikali S akar 2 sama dengan S kuadrat akar 2. Ingat bahwa bidang diagonal pada balok sama dengan bidang diagonal pada kubus, hanya bentuknya saja yang berbeda. Berikut ini adalah bidang-bidang diagonal pada kubus.
bidang diagonal AFGD, AHGB, ACGE, BEHC, DEFC, dan DDHF. Contoh soal. Hitunglah luas diagonal sebuah kubus dengan rusuk 10 cm. Luas bidang diagonal sama dengan rusuk dikali panjang diagonal bidang. Sama dengan S dikali S akar 2. Sama dengan S kuadrat akar 2. Rusuknya 10 cm. Maka 10 kuadrat akar 2. 100 dikali akar 2 hasilnya 141,421 cm persegi. Jika panjang diagonal bidang sebuah kubus adalah akar 98 cm, hitunglah luas bidang diagonal kubus tersebut. Untuk mencari panjang diagonal bidang pada kubus, rumusnya adalah S akar 2. Pada soal diketahui panjang diagonalnya adalah akar 98. Maka akar 98 sama dengan S akar 2. Sehingga untuk mencari S sama dengan akar 98 dibagi akar 2. Hasilnya adalah akar 49. Jadi S sisi sama dengan akar kuadrat dari 49 sama dengan 7 cm. Lalu yang ditanyakan, hitunglah luas bidang diagonal. Untuk mencari luas bidang diagonal kubus dengan rumus rusuk dikali panjang diagonal bidang. Atau S dikali S akar 2 sama dengan S kuadrat akar 2. Sebelumnya kita telah mendapatkan hasil S sebesar 7 cm. Maka luas bidang diagonalnya 7 kuadrat akar 2. Hasilnya sama dengan 49 akar 2 cm persegi. Rumus menghitung luas bidang diagonal balok. Yang pertama, luas ABGH sama dengan AB dikali akar BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Kedua, luas AEGC sama dengan AE dikali akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ketiga, luas BCHE sama dengan BC dikali akar AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Perhatikan gambar balok ABCD EFGH di bawah ini. Jika panjang AB 8 cm, BF 6 cm, dan DC 5 cm, tentukan luas bidang BCHE. Untuk mencari luas bidang diagonal BCHE dengan rumus rusuk dikali panjang diagonal bidang. Terlebih dahulu kita harus mencari panjang diagonal bidang, yaitu sisi miring EB.
36 sama dengan 100. Akar kuadrat dari 100 sama dengan 10. Sehingga untuk mencari luas bidang diagonal DCHE sama dengan rusuk dikali panjang diagonal bidang sama dengan 5 dikali 10. Hasilnya 50 cm persegi. Perhatikan gambar balok ABCD EFGH di bawah ini. Jika AB sama dengan 10 cm dan panjang diagonal ruang AG 5/5, tentukan luas bidang diagonal ABGH. Jika diperhatikan, bidang ABGH merupakan bangun datar persegi panjang, di mana AB merupakan panjang persegi panjang dan BG merupakan lebar persegi panjang. Panjang AG merupakan diagonal ruang balok, sehingga panjang BG dapat dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras. AG kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BG kuadrat. 5/5 kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah BG kuadrat. 125 sama dengan 100 ditambah BG kuadrat. Sehingga untuk mencari BG kuadrat sama dengan 125 dikurang 100 sama dengan 25. Untuk mencari BG sama dengan akar kuadrat dari 25 sama dengan 5 cm. Sehingga untuk mencari luas bidang diagonal ABGH sama dengan 10 dikali 5 sama dengan 50 cm persegi. Bagaimana cara menggambar kubus dan balok? Misal untuk membuat kubus. Kubus terdiri dari 6 sisi. Lalu jangan lupa untuk membuat garis putus-putus. Atau cara lainnya, gambar 2 persegi tampak depan dan belakang. Kemudian hubungkan setiap titik sudutnya. Untuk membuat balok dapat menggunakan cara yang sama. Gambar 2 buah persegi panjang terlebih dahulu untuk sisi depan dan belakang. Kemudian hubungkan titik sudutnya. Untuk mempermudah dalam menggambar kubus dan balok, sebaiknya menggunakan kertas berpetak. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggambar kubus dan balok. Untuk menggambar kubus dan balok, bidang depan dan bidang belakang harus digambar kongruen. Bentuk dan ukurannya sama. Bidang depan dan belakang pada kubus berbentuk persegi, sedangkan pada balok berbentuk persegi panjang. Garis yang tidak terlihat oleh pandangan digambar dengan garis putus-putus. Perhatikan gambar berikut. Jika kubus A, B, C, D, E, F, G, H kita iris sepanjang rusuk AE, EF, FB, CG, GH, dan HD, kemudian kita buka dan bentangkan, maka akan membentuk bangun datar seperti pada gambar berikut. Bangun datar
bangun ruang kubus. Terdapat 11 jaring-jaring kubus. Perhatikan pada gambar. A adalah alas. T adalah tutup. Maka ini adalah sebelah kiri dan ini adalah sebelah kanan. Kemudian ini adalah bagian depan kubus dan ini adalah bagian belakang kubus. Jaring-jaring balok adalah rangkaian 6 buah persegi panjang yang apabila dilipat menurut persekutuan 2 persegi panjang akan membentuk bangun ruang balok. Perhatikan contoh jaring-jaring balok pada gambar berikut ini. Sisi berwarna merah adalah alas, sedangkan yang berwarna hijau adalah tutupnya. Maka, ini adalah bagian belakang, ini adalah bagian depan, kemudian ini adalah sisi kanan, dan ini adalah sisi kiri balok. Luas permukaan balok sama dengan 2 dikali panjang dikali lebar, ditambah panjang dikali tinggi, ditambah lebar dikali tinggi. Panjang dan lebar adalah sisi alas dan tutup balok. Panjang dan tinggi adalah sisi depan dan belakang balok. Kemudian, lebar dan tinggi adalah sisi kanan dan kiri balok. Contoh soal, sebuah balok berukuran panjang 23 cm, lebar 19 cm, dan tinggi 8 cm. Hitunglah luas permukaan balok tersebut. Pertama, kita dapat menghitung luas sisi depan dan belakang. 2 dikali 23 dikali 8 sama dengan 368 cm persegi. Kemudian, luas sisi kanan dan kiri sama dengan 2 dikali 19 dikali 8 sama dengan 304 cm persegi. Kemudian, luas alas dan tutup sama dengan 2 dikali 23 dikali 19 sama dengan 874. Maka, luas permukaan balok tersebut sama dengan 368 ditambah 304 ditambah 874, hasilnya sama dengan 1546 cm persegi. Kubus terdiri dari 6 buah persegi yang memiliki sisi yang sama panjang. Maka, untuk mencari luas permukaan kubus sama dengan 6 dikali luas persegi. Sama dengan 6 dikali sisi atau sama dengan 6 dikali sisi kuadrat. Contoh soal, jika panjang rusuk sebuah kubus adalah 23 cm, hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Maka luas permukaannya sama dengan 6 dikali luas persegi.
6 dikali sisi dikali sisi, 23 dikali 23. 6 dikali 529, hasilnya adalah 3174 cm persegi. Kubus terdiri dari 6 persegi yang sisinya sama panjang. Untuk mencari luas persegi, sama dengan sisi dikali sisi. Sedangkan untuk mencari panjang sisi, sama dengan akar pangkat 2 dari luas. Sedangkan untuk mencari volume kubus sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi, atau sisi pangkat 3. Sehingga untuk mencari panjang sisi kubus sama dengan akar pangkat 3 dari volume kubus. Mencari volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Contoh soal, hitunglah volume balok yang berukuran panjang 29 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 8 cm. Volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Sama dengan 29 dikali 12 dikali 8 sama dengan 2784 cm kubik. Perhatikan saat menulis satuan luas, kita dapat menggunakan sentimeter persegi atau meter persegi. Sedangkan satuan volume sama dengan sentimeter kubik atau meter kubik. Jika luas alas sebuah kubus 169 cm persegi, hitunglah volume kubus tersebut. Luas kubus ini adalah sebuah persegi dengan luas 169. Maka untuk mencari panjang sisinya sama dengan akar pangkat 2 dari 169 sama dengan 13 cm. Maka untuk mencari volume kubus sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi. Sama dengan 13 dikali 13 dikali 13 sama dengan 2197 cm kubik. Perubahan volume kubus dan balok jika rusuknya berubah. Jika panjang rusuk berubah, maka volumenya pun akan ikut berubah. Untuk mengetahui besarnya perubahan volume kubus dan balok, dapat dilakukan dengan cara menghitung selisih antara volume sebelum perubahan dengan volume setelah perubahan. Contoh soal, panjang rusuk sebuah kubus adalah 6 cm. Jika panjang rusuknya diperpanjang menjadi 9 cm, tentukan perubahan volume kubus tersebut. Di sini kita akan menghitung volume sebelum dan sesudah perubahan rusuk. Volume sebelum perubahan atau V1 sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi atau sisi pangkat 3 sama dengan 6 dikali 6 dikali 6
sama dengan 216 cm kubik. Kemudian, volume sesudah perubahan 9 dikali 9 dikali 9 sama dengan 729 cm kubik. Maka perubahan volume kubus tersebut sama dengan 729 dikurang 216 sama dengan 513 cm kubik. That's all from me. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.